Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian. Di hari Jumat Agung ini saya rindu untuk membagikan kebenaran firman Tuhan dengan tema karya penyelamatan Allah. Bacaan Alkitab Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai 16 dan Ibrani pasal 5 ayat 7 sampai ayat 9. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita berdiri di bawah bayang-bayang salib. Sebuah simbol penderitaan yang pada saat yang sama menjadi lambang kemenangan terbesar dalam sejarah umat manusia. Jumat Agung bukan sekadar peringatan akan kematian, melainkan perayaan akan kasih Allah yang dinyatakan secara sempurna melalui pengorbanan anaknya Yesus Kristus. Ada sebuah ilustrasi sederhana, seorang anak kecil pernah jatuh ke dalam sumur yang dalam. Ia sudah berteriak meminta tolong, tetapi tidak seorang pun berani untuk turun karena kedalaman sumur itu sangat berbahaya. Hingga pada akhirnya seorang ayah mengikatkan tali pada tubuhnya dan turun sendiri ke dalam sumur itu untuk menyelamatkan anaknya. Ia tidak hanya berteriak dari atas, tetapi masuk ke dalam situasi yang sangat berbahaya itu. Demikianlah karya gambaran, karya penyelamatan Allah. Ia tidak hanya melihat manusia dari surga lalu memberi perintah, tetapi dia turun mengambil rupa manusia dan masuk ke dalam penderitaan manusia untuk menyelamatkan manusia. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, melalui pembacaan Alkitab ini kita diminta untuk merenungkan beberapa hal yang sangat penting. Yang pertama, Yesus sebagai imam besar yang agung. Ibrani pasal 4 ayat 14. Penulis kitab Ibrani menyatakan bahwa kita memiliki imam besar agung yang telah melintasi semua langit. Ini menunjukkan bahwa karya penyelamatan Allah bukanlah sesuatu yang biasa-biasa saja, melainkan karya ilahi yang melampaui batas-batas dunia ini. Sebagai imam besar, Yesus tidak hanya mempersembahkan korban, tetapi dia sendirilah yang menjadi korban itu. Dalam tradisi perjanjian lama kita tahu, imam membawa darah binatang untuk pengampunan dosa umat manusia. Namun dalam karya penyelamatan Allah, Yesus membawa darahnya sendiri. Inilah inti Injil, yakni Allah menyediakan jalan keselamatan melalui pengorbanannya sendiri. Ini adalah kasih yang aktif, saudara. Kasih yang berkorban dan kasih yang menyelamatkan. Kita memahami bahwa karya ini bukan hanya sejarah, tetapi realitas yang hidup. Hari ini, Yesus tetap menjadi imam besar yang bekerja bagi kita. Ia menjadi pengantara antara manusia dengan Allah. Kedua, Allah yang mengerti kelemahan kita. Ibrani 4 ayat 15. Firman Tuhan mengatakan bahwa imam besar kita bukanlah pribadi yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Ia telah dicobai sama seperti kita, tetapi tidak berbuat dosa. Ini adalah bagian yang sangat penting dalam memahami karya penyelamatan Allah. Allah tidak menyelamatkan dari jarak jauh. Ia masuk ke dalam pengalaman manusia. Rasa sakit, penderitaan, penolakan, bahkan kematian. Ilustrasinya seperti ini, saudara. Seorang dokter yang baik tidak hanya membaca buku tentang penyakit, tetapi juga dia harus berinteraksi langsung dengan pasien.
memahami rasa sakit mereka, dan merasakan empati yang mendalam. Demikian pula, Yesus memahami kita bukan secara teori saja, saudara, tetapi melalui pengalaman-pengalaman yang nyata dari kita. Karena itu, tidak ada penderitaan yang terlalu dalam bagi Tuhan untuk mengerti. Tidak ada luka yang terlalu tersembunyi bagi Tuhan untuk disembuhkan. Dalam perspektif ini, saudara, kita diajak untuk memahami bahwa kita dapat datang kepada Tuhan dengan kejujuran penuh, tanpa topeng, tanpa kepura-puraan, karena Ia pasti mengerti segala sesuatunya. Yang ketiga, undangan untuk datang dengan keberanian. Ibrani pasal 4 ayat 16. Firman Tuhan mengundang kita untuk menghampiri tahta kasih karunia dengan penuh keberanian. Ini adalah hasil langsung dari karya penyelamatan Allah. Sebelum salib, manusia hidup dalam ketakutan akan penghakiman. Tetapi setelah salib, kita diundang untuk datang dengan penuh keberanian. Bukan karena kita layak, tetapi karena karya Kristus telah membuka jalan bagi kita. Tahta yang dahulu menakutkan, kini menjadi tahta kasih karunia. Di sana kita menerima rahmat dan pertolongan Tuhan pada waktunya. Saudara-saudara, ini adalah kabar baik yang luar biasa. Kita tidak lagi hidup dalam rasa bersalah yang mengikat, tetapi dalam kebebasan yang memulihkan. Contohnya seperti ini. Seseorang yang terlilit hutang besar tidak berani datang kepada pemberi hutang itu. Namun, jika hutang itu telah dilunasi oleh orang lain, maka ia dapat datang tanpa rasa takut. Demikianlah kita di hadapan Allah, saudara. Hutang dosa kita telah dilunasi oleh Kristus. Yang keempat, ketaatan Kristus dalam penderitaan. Ibrani pasal 5 ayat 7 sampai 8. Bagian ini, saudara, menggambarkan penderitaan Kristus dengan sangat mendalam. Ia berdoa dengan ratap tangis dan air mata kepada Allah yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Ini menunjukkan bahwa Yesus mengalami pergumulan yang nyata. Ia bukan robot tanpa emosi, melainkan pribadi yang merasakan tekanan yang luar biasa. Namun yang luar biasa, saudara, adalah ia tetap taat. Ketaatan inilah yang menjadi inti dari karya penyelamatan Allah. Keselamatan kita tidak hanya bergantung pada kematian Kristus, tetapi pada ketaatan Kristus yang sempurna kepada kehendak Bapa. Saudara, dalam kehidupan kita, seringkali kita ingin keselamatan tanpa ketaatan. Kita ingin berkat tanpa penyerahan diri. Namun karya penyelamatan Allah mengajarkan bahwa jalan menuju kemuliaan melewati ketaatan. Kemudian yang terakhir, saudara, yang kelima, yakni keselamatan yang sempurna. Ibrani pasal 5 ayat 9. Firman Tuhan menyatakan bahwa setelah mencapai kesempurnaan, Yesus menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Ini berarti bahwa karya penyelamatan Allah bersifat lengkap dan final. Tidak ada yang perlu ditambahkan. Tidak ada yang kurang. Keselamatan bukan hasil usaha manusia, tetapi semata-mata anugerah Allah yang diterima melalui iman dan ketaatan. Namun, saudara,
Ayat ini juga menegaskan bahwa keselamatan itu dialami oleh mereka yang taat. Ketaatan bukan syarat untuk mendapatkan keselamatan saudara, tetapi respons dari keselamatan itu sendiri. Ilustrasinya begini. Seseorang yang diselamatkan dari kebakaran tidak akan kembali masuk ke dalam api. Ia akan hidup dengan cara yang berbeda sebagai respons atas keselamatan yang diterimanya. Demikian pula saudara, dengan kita, hidup kita seharusnya mencerminkan karya penyelamatan yang telah kita terima. Karena itu saudara, Jumat Agung ini mengingatkan kita bahwa karya penyelamatan Allah adalah karya kasih yang total. Allah turun, menderita, taat, dan mati. Semua untuk menyelamatkan kita. Pertanyaannya hari ini bukan lagi apakah Allah mengasihi kita. Salib telah menjawabnya dengan jelas. Karena itu pertanyaannya adalah bagaimana respons kita? Apakah kita akan tetap diam dalam dosa? Atau kita akan datang dengan keberanian kepada tahta kasih karunia? Apakah kita akan menolak ketaatan atau kita akan menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepadanya? Hari ini, marilah kita membuka hati kita. Datanglah kepada Tuhan dengan segala kelemahan kita. Terimalah kasih karunia-Nya dan hiduplah dalam ketaatan sebagai respons atas karya penyelamatan yang Allah kerjakan dengan sempurna bagi kita. Biarlah Roh Kudus meneguhkan iman kita semua, menguatkan langkah kita, dan menyalakan kembali kasih kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.